sekali nih, gane nih. Aduh, iya, kita kerja 12 jam nih, uang gaji nggak cair-cair ini. Tambah lagi uang kosong tiap bulannya terus naik. Duit buat pindah juga udah nggak ada, Bang. Mana nih? Duh, ini duit gua udah sisa dikit banget bro. Lihat deh. Rumah mending dah 24.000. Nih lihat punya gua. Hah? 6.000? Jam kerja yang gak masuk akal selama 12 jam, ditambah lagi gaji kita yang gak naik. Gimana? Ada solusi buat kita nggak? Apa kita mau gua kerja aja kali ya? Dep. Aduh, kalau menurut gua sih, mending kita mau gua kerja, abis itu besoknya langsung demo. Yaudah, kita langsung demo aja besok, gimana? Setuju? Ah, musang. Berisik banget di bawah. Ada apaan ya? Ganggu orang kerja aja anjing. Mas, mau ngapain mas? Saya nggak tahu Mas, saya ikut-ikut. Ngapain kalian di sini? Bukan ini waktunya jam kerja. Kami menuntut keadilan, Pak. Tunjukkan jam kerja kita, Pak. Naikin gaji kami, Pak. Gaji kami kurang pak. Iya, Pak. Emang uang yang aku kasih buat kalian masih kurang apa? Kurang, Pak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, Pak. Ini nih baju mas. UMR kalian tuh rendah. Daripada kalian ribet-ribet di sini, mending kita bargaining aja. Siapa ketua kalian? Saya mewakili buruh-buruh di sini pak. Perkenalkan, saya Sunadi Nugroho, NIM 045. Hubungan industrial. Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Industrial PES. Saya Zaidan Nugrah Mardika, NIM C1A022111. Jadi di sini saya pengen menjelasin pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan atau stakeholders. 1. Pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen. Lalu yang kedua, ada para pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh. Lalu yang ketiga ada supplier atau perusahaan pemasok. Lalu ada yang keempat, konsumen atau para pengguna produk atau jasa. Lalu yang kelima ada perusahaan pengguna. Keenam ada masyarakat sekitar. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah pemerintah. Saya Agung Pramana dengan NIM C1A022089.
Di sini saya akan membahas tentang permasalahan dalam industri antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Yang pertama yaitu syarat-syarat kerja, yang kedua pengupahan, yang ketiga jam kerja, yang keempat jaminan sosial, yang kelima kesehatan dan keselamatan kerja, yang keenam organisasi ketenagakerjaan, yang ketujuh iklim kerja, yang kedelapan cara penyelesaian keluh kesah dan perselisihan, dan yang kesembilan cara memecahkan persoalan yang timbul secara baik. Sekian. Perkenalkan, saya Sauki Aldila Farhan, NIM 30. Selanjutnya itu ada tujuan hubungan industrial. Tujuan hubungan industrial adalah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan. Yang pertama itu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila, serta yang kedua ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga ada penciptaan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha. Yang keempat, meningkatkan produksi. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai derajat manusia. Selanjutnya ada perjanjian kerja. Pengertian perjanjian kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UU TK pada prinsipnya telah memberikan definisi normatif mengenai perjanjian kerja. Pasal 1 angka 14 UU TK mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Atas pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan beberapa unsur pengertian perjanjian kerja sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum berupa perjanjian. Yang kedua, adanya subjek atau pelaku yakni pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang masing-masing membawa kepentingan. Yang ketiga, membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Sugianto dengan C1A 022074. Saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri hubungan industrial. Ciri-ciri hubungan industrial yang pertama yaitu mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar hanya mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kemudian pengabdian sama manusia, masyarakat, dan negara. Kemudian kedua ada menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi yang mempunyai harkat dan martabatnya. Kemudian yang ketiga ada melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan bertentangan, melainkan mereka punya kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Kemudian yang keempat ada setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan secara kekerasan, melainkan secara kekeluargaan. Kemudian yang terakhir adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak atas dasar rasa keadilan dan kepatuhan. Nama saya Subio Nugroho, NIM 104. Prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip bahwa pengusaha dan pekerja serta pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi orang banyak. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas.